mandiri sekali ya. Oke. Jadi orang nanti tuh mau kayak gini Tas. Orang kedua ya. Kan ini di channel yang satu ya, yang kedua. Yang kedua. Buat reading. Selingkuhannya ya. Ya buat riding. Nah kalau misalnya ketemu saya, misalnya kayak sekarang nih. Dari rumah pergi ke Garut ketemu lu ngobrol kayak gitu, kayak sosok-sosok yang menginspirasi banyak orang. Inspirasi Barkah kali itu mah. Apaan? Nah jadi oke, dibuka sekarang. Halo geng. Balik lagi bersama saya Barkah di channel kedua, channel riding, channel jalan-jalan, channel kuliner. Apa sih? Kuliner. Jadi ini channel kedua yang mungkin diisi random banget, kayak riding, kuliner, budaya, adat, apa aja lah pokoknya di channel ini mah. Ya termasuk ini ya? Ngobrol-ngobrol tentang Garut turunan Kidul. Wih, gokil. Kita saling follow tuh kapan sih? Pas ketemu mungkin di Eger, mungkin. Tuh anjir, orang serius? Udah follow. Kan udah kenal anjing pas di Eger mah. Oh, siap. Meren. Iya anjir. Oh, dia anjing. 2018 berarti ya. 19 meren. Mana ke Eger berapa? 2019. 2019-an lah. Gua tahu, enggak sih, taunya udah lama. Sama, kalau taunya udah lama. Ya, cuman kita saling follow atau saling kenal itu 2019. Nah, awalnya gua kira itu Garut Turunan Kidul adalah Instagram repost tentang Garut. Tentang Garut Selatan. Iya, Kidul tuh selatan kan? Iya. Iya kan? Kidwell. Itu nama motor. Diplesetin jadi Kidwell. Itu anak baik. Oh, anak baik. Nah, jadi waktu itu gua kira kayak gitu. Nah, sekarang gua pengen tahu dari lo, dari Hartas. Oh iya, kalau misalnya yang belum tahu siapa itu Garut Turunan Kidul, adalah Hartas Puji Dirja. Itu nama KTP-nya. Oh, nama KTP-nya itu. Oke. Nah, sekarang lu ceritain tentang GTK. Getek. Anjir. Ya. Tentang Getek. Jadi GTK itu sebuah identitas lah. Identitas gua waktu di rantau. Awalnya gitu. Jadi rantau. Iya, waktu. Oh, jadi emang dulu pernah ngerantau? Pernah ngerantau di Depok lah. Depok. Masih belum Jakarta, masih Jawa Barat lah. Oke. Jadi dulunya tuh gimana caranya? Bukan gimana caranya ya. Jadi awalnya tuh cukup panjang sih kalau ceritain. Jadi awalnya tuh 2012 pernah ramai kasus Bupati Garut. Wah. Oh iya. Ya, kalian juga bisa searching lah. Nggak usah dijelasin. Nah, pas zaman 2012 tuh semua orang Garut yang merantau dimanapun kena bulian itu. Oh, orang Garut gini. Oh, iya. Apalah gitu. Iya. Ngerti. Di situ gue ngerasa gue orang Garut tapi nggak semua orang Garut gitu. Nah, udahlah kenalin Garut tentang yang indah-indahnya biar nggak kena bulian. Awalnya kayak gitu. Udah nih Garut kayak gitu. Wisata lah ya. Wisatanya dari 12 sampai 2014-an lah waktu itu. Nah, dari situ lama kelamaan yang awalnya cuek ke tentang kampung halaman mulai kerasa kegugah nih hati itu. Main hati nih ya. Jadi mulai lama kelamaan mulai mendalami tentang Garut gini. Kok Garut Selatan gitu-gitu doang yang dikenal semua orang dulu belum seramai sekarang. Ya udahlah kenalin tentang Garut Selatan. Ya tentang Garut Selatan ternyata cuma itu doang. Awalnya di situ pengen mengenalkan kampung halaman awal situ, belum kepikiran Garut Turunan Kidul. Nah, awal mula Garut Turunan Kidul gara-gara ada teman orang Maluku. Dia tuh kalau ke kampus, kalau apapun lah gitu ya, kegiatan dia selalu pakai kaos Beta Maluku. Gua nanya simpel sih ke dia, dan dia juga jawabnya simpel juga. Lu kenapa sih pakai kaos Beta Maluku? Dia jawabnya simpel. Gue bangga sama kampung halaman gue, meskipun Indonesia bagian timur, pelosok apapun itu gue tetap bangga. Nah, kepikiran kan, gue kok nggak apa-apa, anjing aja. Anjing gue juga ngerasa bangga gitu kampung halaman gue, meskipun pulang dalam setahun tuh Lebaran atau Tahun Baru kan. Aku kan dari Jakarta ke Pamengpeuk khususnya jauh banget, 8 jam lebih lah.
Iya. Karena kalau pulang tuh ya pas libur UAS kuliah gitu doang. Terus kampung halaman gue banyak yang gak terkenal dulu mah, cuman apalagi di TV kan dulu mah kan TV belum ramai YouTube kan. Nah dari situ kepikiran, gue juga bikin kaos. Awalnya kaos untuk menunjukkan kampung halaman gue dari mana. Iya. Ya di situ awalnya tercetusnya Garut Turunan Kidul. Jadi awalnya lu bikin langsung di situ kaos. Bukan Garut. Instagram, bukan YouTube, bukan. Jadi awalnya tuh kaos untuk menunjukkan gue dari mana nih. Belum ada itu si Instagram Garut Turunan gitu. Kidul. Awalnya itu dari sebuah kaos untuk menunjukkan gue dari mana nih. Identitas. Gitu. Lama kelamaan mulailah 2015 bermunculan tentang akun-akun Instagram tentang Garut gitu. Iya. Gue sering komplain lah kayak netizen gitu. Garut Selatan mana tuh gitu kan. Ya gitulah. Dan akhirnya singkat cerita ada yang memotivasi gue untuk bikin akun Instagram. Nah itu yaudah bikin. Yang anehnya tuh malah Garut Turunan Kidul. Itu dari mana? Ya itu saking bangganya mungkin. Enggak, itu emang dari lu sendiri atau dari masukan orang lain? Kalau masukan teman mah yang bikin Long Garut itu dia bikinnya tuh explore Garut Selatan awalnya gitu. Tapi mungkin karena itu banyak banget di setiap kota pasti ada explore kayak kota gitu. apa. Misalnya explore Sumedang, explore Bandung, explore. Dulu mah emang ramenya gitu ya Instagram beda zaman sekarang. Yang joget-joget kan. Nah, lu sendiri emang bukan akun tersebut tapi emang akun pribadi. Iya. Dengan enggak, awalnya kan emang gak ngerti tentang medsos, sama sekali gak ngerti. Udah bikinlah awalnya akun Heartless Deris yang awalnya yang itu tuh. Terus bikin juga akun Garut Turunan Kidul. Awalnya emang buat repost kayak gitu-gitu, soalnya gak ngerti kan, nge-explore gak pernah. Iya. Gua kuliah akuntansi, Pak. Oh anjing, anak kutu buku. Gua gak ngerti nge-explore kayak gini dulu, gak ngerti kegiatan outdoor. Nantinya sekarang hitung-hitungannya agak gimana ya kalau misalnya ada konten yang agak kurang dikit langsung pusing. Anjing, enggak lah. Jadi awalnya emang gua merasa resah ya tentang kampung halaman ya. Gua dari Jakarta pulang kampung explore sampai akhirnya kepikiran ya sampai sekarang udah hampir 7 tahun kayak gini. 7 tahun? Di 7 tahun awalnya cuman pengen memperkenalkan. Kalau bikin anak lu udah sekolah anjing sekarang. Anjing. Lo jangan ngomong umur lah. Sama kita. Jadi awalnya gitu. Jadi awalnya gimana caranya kampung halaman gue terkenal. Awalnya gitu. Kenapa gue kayak gitu? Kayak apa tuh kayak apa ya? Kayak anjing Garut bisa nih. Apa sih? Kayak kuat gitu mungkin ya? Enggak dong. Apa dong kayak tuh? Kayak itu kemun pengen banget buat ya keinginan banget, yang besar. Nah kayak gitu. Gue tuh pengen banget gimana caranya kampung halaman gue terkenal. Satu itu. Terus kadang kan kita kalau udah ke kota kadang ngakui kampung halaman kita tuh agak malu gitu. Betul. Sih kan kita tuh dari kampung gitu agak minder gitu kan. Nah gue mau pengen setiap putra daerah yang dimanapun yang daerah pelosok tanda kutip ya selalu merasa bangga terhadap kampung halamannya. Gua setuju. Gua juga kayak gitu. Soalnya dimanapun gua berada, walaupun kayak Sumedang kan dekat ke Bandung. Iya. Nah, banyak orang-orang Sumedang yang kalau misalnya keluar kota Jawa Barat atau keluar pulau dan lain-lain, mereka tuh mengakunya Bandung. Ya karena emang mungkin. Ya mungkin, nggak tahu. Ya, tapi kalau misalnya gua sendiri dari mana, dari Sumedang, gua bangga. Tapi ada banyak loh kejadian unik. Kalau misalnya kayak lu dari mana? Gue bilang dari Sumedang. Oh Sumedang. Tahu. Iya emang itu udah pasti ya, udah kayak 100% bilang kayak tahu. Kayak gitu. Cuman ada kayak. Jadi waktu itu ke Kampung Rambutan di Jakarta, Kampung Rambutan. Iya Kampung Rambutan terminal. Gua turun tanya kan, gua kan bahasa Sunda kan kayak Sunda itu logatnya tuh nggak bisa hilang gitu. Iya kayak atuh dan lain-lain kan itu nggak bisa hilang kan. Ditanya dari mana, dari Sumedang, itu langsung disegani. Serius langsung disegani karena waktu itu tuh preman dari Kampung Rambutan itu sendiri asalnya dari Sumedang. Kayak gitu. Jadi kayak dari situ kayak Sumedang nih. Jangan-jangan Ibarka gondrong juga dari sana dong. Enggak dong. Kayak gitulah, makanya gue nge-explore kayak gitu tuh biar kalau kampung halaman terkenal tuh kan putra itu ngerasa bangga, wah kampung halaman gue terkenal nih. Yoi. Nah kalau udah muncul rasa bangga pasti bakal muncul rasa kepedulian lah. Nah benar. Udah muncul rasa peduli, pasti ingin melakukan sesuatu di kampung halaman. Itu yang gue dobrak tuh dari dulu tuh. Gimana cara mereka bangga terhadap kampung halamannya, gimana caranya mereka peduli akan kampung halamannya.
Terus dan mereka gimana caranya berbuat untuk sesuatu untuk kampung halamannya. Tapi mereka tuh tanda kutip ya, mereka tuh kayak ngasih beban atau apa ya namanya. Jadi harus gue yang bisa ngelakuin itu semua. Nah itu sih. Padahal kan gue bukan ngasih contoh ya. Kita kayak umpan nih. Mereka yang harusnya jalan kayak gitu harusnya. Paham gak sih? Iya, paham. Jangan kita semua yang harus bikin gimana caranya yang bikin bangga, gimana caranya yang bikin gitu, jangan berpikiran baik aya si hartas. Nah, baik aya ieu. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak biarin aja ada yang ini kok, ada ini kok. Tapi harus tergerak juga hati kalian untuk berbuat sesuatu untuk mengangkat sebuah identitas. Nah, dari situ lu menemukan sebuah titik terang pada GTK. Itu awal mulanya dari mana? Kan kayak ini udah berjalan nih, GTK udah berjalan kan ya, sejarahnya udah. Nah, ketika menemukan titik terang, wah ini bakalan jadi karir atau apa? Iya, bukan karir ya. Wah, ini bakalan apa ya? Ada harapan nih di sini kayak kalau misalnya diterusin juga di situ bakalan ada impact positif. Paham. Gua awalnya tuh bikin GTK tuh 2012 pertengahan tahun 2015 bulan tanggal 20 Juni lah. 20 Juni 2015. Awalnya tuh bikin akun itu tuh. Terus pas niatnya gua awalnya tuh caranya kampung halaman gua terkenal. Sampai 2015 gua mau stop karena wisuda juga Desember kan wisuda udah beres kuliah, ya tinggal ngelanjutin hidup gua, tinggal kerja, karir gitulah. Awalnya kayak gitu. Pas suatu daerah gua explore dan merubah tujuan gua. Yang awal cuma pengen mengenalkan, ternyata nggak sampai harus di situ. Gua harus lebih lagi mengeksplornya. Soalnya kenapa? Ternyata ada satu daerah yang kata gue ini harus betul-betul diperjuangkan. Soalnya apa itu? Ada satu daerah di Garut Selatan. Iya, namanya tuh Desa Pangrumasan, Kecamatan Kuendey, Kampung Cipompok. Itu awal mula lu tergerak. Iya, sampai sekarang nggak bisa berhenti. Awalnya tuh ya emang cuman pengen mengenalkan kampung halaman gue, gimana caranya kampung halaman gue tuh terkenal. Udah gitu doang dulu mah. Pas udah wisuda, udah mulai nyari kerja. Suatu hari gue nge-explore ke sana kan, ke Pangrumasan itu. Dan di sana gue menemukan suatu kenyataan tentang daerah pelosok yang kayak gimana gitu. Soalnya 2015 itu Garut baru terlepas dari daerah tertinggal. Ternyata lu pernah lihat sekolah nggak yang kayak kayak di Kalimantan, Papua yang rumah hijau, bilik, tanah merah. Sekolah SD itu cuma ada 6 ruangan. Ada 3 ruangan, 4 ruangan tuh gurunya cuma 2 meter. Kelas 1, kelas 2 satu ruangan, kelas 2, kelas 3, kelas 4 satu ruangan kayak gitulah. Ya jadi di double lah ya. Nah di situ di kampung gua masih ada kayak gini ya. Nah di situ gua mulai tanggung satu kaki masuk, ya udah masukin dua-duanya. Dari situ. Tanggung basah lah ya, tanggung nyemplung. Tapi orang tua belum ngizinin. Maksudnya? Ya kan kuliah jauh-jauh udah biayain kan, pulang cuma nuntang-lantung, kulit hitam, pakai ledok lah. Ya karena emang belum melihat bukan hasil titik terang lah terangnya. Ya. Soalnya kan ya karena menurut gua hasil itu bukan cuman uang ya buat gua pribadi ya. Iya, bukan. Hasil itu bukan cuma kita mendapatkan uang. Tapi hasil itu ketika kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Nah, yang berguna untuk orang lain. Itu yang bikin orang tua bikin ridho mungkin ya, ikhlas lah dengan profesi gua yang ekspor lah, tentang lantu kayak gitu. Waktu 2018 kan selang waktu 3 tahun 2015 sampai berapa tahun ya? 3 tahun yang 2015 sampai 2018. Nah, di situ gua dapat penghargaan dari Garut lah. Jadi pemerintahan. Pemerintahan lah dari pemerintahan. Gitu. Jadi kayak ngekspor dari daerah pelosok, ngangkat daerah pelosok kayak gitu. Nah, orang tua mulai ngerti nih, ternyata tujuan anak gua tuh gini gitu. Soalnya kan ada di Al-Quran juga, sebagai manusia yang bermanfaat buat orang lain. Betul, setuju gua. Orang tua juga mulai ikhlas lah, ya udah sampai disupport motor gitu-gitu, ya udah kalau udah pilihannya ya udah. Benar. Nah, pas dari situ orang tua udah ridho, udah ikhlas dengan aktivitas gua kayak gini. Ya rezeki datang sendirinya. Ya balik lagi tadi. Silaturahmi gitu-gitu. Ya balik lagi, ketika kita menjalankan sesuatu dengan konsisten, kita akan mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Yang penting apa yang kita lakukan itu positif. Yoi.
Kayak gitu. Tujuan lu setelah ada GTK kemana sih? Kan sesuai namanya. Kan kalau misalnya bentar ya, gua potong lagi. Iya. Kalau misalnya gua lihat di konten YouTube lu, itu tuh macam-macam ya, ada budaya, ada kesenian, Wisata juga. ada wisata, terus ada perjalanan dan lain-lain. Itu mulai itu tuh dari mana gitu? Kalau misalnya awal mulanya meningkatkan pariwisata dong. Iya, tetap. Iya kan? Iya. Karena pariwisata itu yang paling gampang untuk menarik perhatian orang lain. Iya kan? Dan nanti apa namanya? Bisa dapat ada lapangan kerja, ada lapangan kerja juga dari wisata tuh kan. Ya, kayak menciptakan lapangan kerja kayak gimana ya? Kita membuka sebuah pariwisata, terus ada Karang Taruna di daerah tersebut. Itu bisa menjadi kayak jagain tempat parkir, terus ada yang bikin toilet umum, terus ada yang bikin warung-warung kecil. Itu kan meningkatkan memutarkan roda ekonomi kan. Itu gokil. Nah, dari situ lu mulai merambah kayak ke channel YouTube, terus kayak explore suasana pedesaan dan lain-lain. Itu dari mana? Jadi awalnya tuh kan emang dulu kita ngeksplor wisata dulu kan, kayak terjun, pantai gitu. Iya. Kan datang orang baru lah. Misalkan katakanlah dari Bandung, dari luar. Nah, kenapa gue kepikiran ngeksplor pedesaan? Soalnya gini, orang luar belum tentu tahu daerahnya kayak gimana, dari karakteristik daerahnya, budaya, kulturnya. Makanya gue eksplor pedesaan tuh biar nggak cuma wisatanya doang yang diketahui sama orang luar tuh. Jadi kehidupan masyarakatnya tuh di sini tuh kayak gini. Masih asri dan lain-lain. Etika dan ininya tuh mereka biar orang luar tuh tahu gitu. Awalnya di situ. Makanya mulai ke situ. Gokil sih. Biar nggak cuma dampak dari ekspor satu daerah tuh nggak dampak cuma wisata doang, tapi dari sosial ekonomi juga ke angka. Betul. Nah, sejauh ini apa sih pencapaian tertinggi lu yang bukan tertinggi ya? Kalau misalnya tertinggi kayaknya lebih universal deh. Kayak buat diri sendiri aja, pencapaian tertinggi di GTK itu apa sih? Buat diri sendiri ya. Yang sampai sekarang lu masih kayak merinding ketika lu membayangkan melakukan itu yang nggak pernah lu bayangkan sebelumnya. Bisa kenal banyak orang sih. Gak nyangka kan kenal sama Barkas, Kang Edi. Iya. Wah, banyak lah. Itu sih awalnya gue gak nyangka. Dulu yang cuma lihat di TV, sekarang main bareng. Iya. Itu sih yang gue gak nyangka sampai sekarang. Terus riding sama gubernur juga. Itu sih pencapaian, bukan pencapaian apa, suatu yang gak diduga. Itu mungkin salah satunya, tapi banyak sih yang pencapaian gue rasain paling ini masih senyuman warga dari daerah tertinggal. Itu sih gitu gue mah. Ketika kita melihat senyuman yang ikhlas dari seseorang itu emang nggak ternilai sih harganya. Kita nggak bisa membeli itu. Iya. Walaupun kita kaya raya, kita punya uang nggak berseri misalnya, tapi kita nggak akan bisa membeli itu. Pernah nggak lu main ke suatu daerah terus neramangin drone, anak-anak sekampung kumpul? Iya, pernah. Padahal kita kayak kemarin terakhir banyak kan cerita gitu. Tapi terakhir kemarin yang baru lah dari Bungbulah, neramangin drone, wah itu sekampung. Buset, padahal badan udah capek 14 hari nge-explore, udah capek banget. Tapi dengan ada anak-anak yang datang, itu menjadi energi tambahan iya. ya. Padahal badan tuh udah kayak puyeng gitu kayak gitu. Iya, ngerti gitu. Tapi seru sih, terus kayak cerita-cerita daerah, wah itu gokil sih. Nah, sekarang kan lu di Eger bareng sama gua kan, di Eger. Itu gimana sih ceritanya lu bisa gabung sama Eger Friend? Takdir mungkin enggak lah. Jadi katanya ada yang mantau di pergerakan gua tuh. Jadi awalnya tuh ketemu di sini nih sama orang Eger. Sini. Di tempat ini, di Pila ini. Awalnya tuh acara si siapa namanya? Si Aboy Ramadan. Oh ya. Si Aboy kan yang sering acara Eger kan.
Nah dia bukan ngundang ngajak lah, tas dia tuh main ke Rancaboy ya acara Kang JJ dulu. Masa orang tuan rumahnya tuh datang, nah ya udah datang kan ke sini. Di sini dikenalin sama orang Eger, sama ada Akmal, Ucup, si Adit. Di situ ceritalah kayak gini. Cerita GTK. Dari situ plang berapa bulan, pertengahan tahun 2019 baru dikontak. Alhamdulillah nggak ngerti sampai sekarang. Kok bisa gitu dari lu gabungnya ke riding? Nggak tahu gue itu. Iya dong, riding kan lu explore. Iya sih. Ya berpindah tempat gitu dari satu tempat ke tempat lain. Iya dengan sih, memakai Kidwell. Jadi Kidwell itu nama motornya, itu unik, lebih terkenal Kidwell daripada Hartas. Itu tuh dari pertama nge-explore 2015 dia yang menemani sampai jatuh ke sawah. Oh pernah? Iya. Anjir. Explore lebih. Nah, iya pengalaman paling unik apa sih ketika nge-explore? Banyak banget. Yang paling unik yang nggak bisa lu lupain gitu, kayak sampai sekarang kalau misalnya lu inget itu senyum. Kalau mungkin mistisnya mungkin tuh. Lu mistis senyum? Bukan, kalau yang pengalaman pengalamin. Oh, yang nggak dilupain. Itu mistisnya gue, bukan senyum. Oh, apa sih? Apa nih mistis apa yang pernah lu alami ketika mengeksplor? Gue pernah keluar dari kepala sampai kaki berdarah. Hah? Nge-explore. Maksudnya? Sancang. Maksudnya gimana? Gue di motor dibonceng, kata orang gue tuh pandangan udah kosong. Terus? Udah ada yang ngambil kayak gitulah, karena emang jahil disancang gitu kan. Udah jatuh dari motor. Oh jatuh. Tapi bukan gue yang bawa, ini motor tuh sampai muter. Wow, itu benar-benar. Terus besoknya bisa gini lagi, seger lagi, karena berdarah di kaki ke bawah. Oh berdarah-darah? Orang-orang sampai lihat, itu kenapa? Tapi lu ngerasainnya nggak ada apa-apa besoknya? Kerasa, tapi ya jalan-jalan lagi biasa, explore lagi. Garut serius ya? Itu. Dan balik lagi ke Sancang, soalnya dompet hilang kan. Oh ya, balik lagi sana. Dan hilang langsung, dompet nggak ketemu. Nah kan itu cerita-cerita yang nggak terlupain nih ya. Kalau misalnya suka dukanya tentang lu mengeksplor ke sebuah tempat, misalnya lu mengenalkan ini, sukanya apa? Mungkin sukanya ya ngelihat kayak senyuman warga. Oh iya nih, pernah nih ada satu desa namanya itu Gunung Jampang di Bungbulang. Itu di Bungbulang. Dari Bungbulang karena itu kecamatan ya, 3 jam berkah. 3 jam. Serius jalannya tuh gak ada mobil yang masuk, cuman ada satu mobil yang masuk itu seminggu sekali buat ke pasar kata warga sana. Masih itu, ada? Iya. Sinyal internet gak ada, nyari internet tuh sejam, jalan naik gunung sejam coba nyari internet. Tapi katanya sekarang udah ada, soalnya udah sekolah online kan. Gila Haji, itu dulu nggak ada orang, kita masuk dari gunung Pandawa, daerah Pandawa, keluar dari Bungbulang hanya 3 jam perjalanan tuh nggak ada pom bensin eceran, nggak ada. Kalau udah habis bensin udah selesai. Haji, ini udah nunggu yang ke pasar. Udah gimana ini kalau habis bensin atau ban bocor Haji, tapi alhamdulillah pas datang ke semua gitu Haji kiri aja lemur. Itu lu bisa maksudnya lu inget nggak di situ ada berapa kepala keluarga? Banyak. Oh banyak. 3.000 kalau salah. Hah? Serius banyak. Tapi masih pernah isolir kayak gitu? Dia itu perbatasan sama Bandung. Bandung, sebelah sana Cisewu, sebelah sini Pemulihan. Jadi tahu situ Cirompang Bu? Belum ya. Dari situ lah, situ Cirompang. Jauh ya. Belum. Tapi alhamdulillah sih sekarang jalannya udah bagus. Warga sana. Waduh. Ya mungkin itu juga salah satu jasa dari GTK. Mungkin pemerintah lebih melihat lagi karena ada postingan-postingan. Kenapa gue nge-ekspor daerah pelosok tuh ya itu karena membantu, tanda kutip ya, pemerintah juga kan bisa, belum tentu semua daerah-daerah pelosok belum kesentuh kan, banyak yang ya dengan datangnya GTK mungkin upload foto atau video atau misalnya story dan lain-lain, terus sampai akhirnya ada orang-orang yang ya yang punya kebijakan, wah ini ternyata masih ada loh daerah seperti ini, terus di benahi dan lain-lain. Nah sekarang gini, kan lu GTK itu kan kayak identitas ya, Garut Selatan. Lu di turunan kidul. Ya, lu meningkatkan segala banyak aspek lah, dari pariwisata, seni, budaya, kultur budaya kan. Iya. Dari seni, budaya dan adat mungkin masih banyak lah yang lu di up.
ada nggak sih orang-orang yang pro kontra ya? Iya, maksudnya ada nggak sih orang-orang yang kayak kontra ke lu, yang Banyak nyinyirin banget. lu? Banyak banget. Masih ada? Banyak banget. Kan lu maksudnya lu membantu Garut Selatan Tanpa dipungut biaya Iya. lagi untuk bensin juga. Ya maksudnya tanpa dibayar sama instansi atau misalnya tanpa digaji lah ya. Ada orang yang masih nyinyirin itu. Banyak. Salah satunya yang lu masih ingat sampai sekarang nyinyirannya seperti apa? Ngejual konten demi keuntungan pribadi. Menjual konten demi keuntungan pribadi. Ngerti gak sih maksud itu? Gue juga gak paham anjing pikirnya kayak gimana itu. Menjual konten demi keuntungan Keuntungan pribadi. Maksud aing kan dia juga bisa melakukan hal yang sama. Kalau misalnya dia cerdas, kenapa dia nggak melakukan juga? Kalau misalnya menurut dia mendapatkan keuntungan di situ, ada peluang cuan di situ, kenapa nggak dilakuin? Kenapa julid gitu loh? Kayak gitu. Tapi gue diingetin sih si Kang Regi, tau gak, Jabar Quick Response, salah satu pendiri Jabar Quick Response, programnya Ridwan Kamil kan. Si Kang Regi pernah ngingetin 2018 2019 gue lupa. Terus orang yang ada dua tekanan mental yang akan lu hadapi. Pertama, serangan orang-orang terdekat, dari lingkungan terdekat. Nah kayak gitu. Kedua, hati-hati dalam popularitas. Itu yang selalu diingat. Si Kang Edi selalu bilang gitu juga. Makanya kalau ada serangan gitu, ya gue pasti down dulu. Tapi lama-kelamaan, ya ngapain dipikirin sih kayak gituan. Pasti bakal ada terus. Benar. Ya tapi itu aneh aja anjing, menjual konten demi keuntungan pribadi. Kita bikin konten nggak minta dari dia. Kalau ngerasa gitu ya udah jangan ditonton lah. Iya. Kalau misalnya lu menjual kesedihan seseorang, lu upload terus lu ada yang bayar, ya itu iya. Oke lah. Ini kan heran makanya ya mungkin karena ya enggak, tapi emang bukan di lembur ya. Apa ya, manusia itu lebih gampang berkomentar. Iya sih. Lebih gampang anjing. Nanti juga video ini pasti ada lah sedikit 1-2 komentar-komentar yang kontra dan lain-lain. Ya namanya juga hidup, Iya. yin dan yang lah. Ya namanya juga hidup. Jadi itu ya. Terus sekarang terakhir karena udah setengah jam lebih. Ini gue sih dipotong-potong. Jadi nggak tahu berapa nih hasilnya. Kan 5 menit paling. Cuman ketawa-ketawanya aja doang. Ya nggak nyampe 8 menit dong. Harapan lu pada GTK tuh apa sih? Gini ya, kan sekarang dari 2012 sampai 2020 gua nge-explore Garut terus ya, khususnya Garut Selatan, Garut Utara juga sama. Tapi mulai 2020 gua udah mulai keluar nge-explore-nya. Jadi sekarang GTK itu nggak hanya di Garut, sebatas Garut Selatan, tapi nge-explore keluar gitu. Contohnya ke kemarin kan Jawa Barat Selatan. Jawa Barat Selatan itu kemana daerahnya? Sukabumi, Cianjur. Tasik. Itu kemarin. Jawa Barat Selatan kan. Berarti tahun 2021 kemarin lu mulai 2020. dari 2020 Tapi belum ke YouTube gitu dulu. Udah mulai, ya itu istilahnya apa ya? So dibanding nggak sih? Maksudnya iya bisa. Ada sebuah desa yang maju nih di luar di luar Garsel. Di luar Garut Selatan ada sebuah desa yang maju. Lu contohin ternyata di daerah A di misalnya Jawa Timur ada yang kayak gini, ada yang misalnya bio apa gitu yang kayak gini lah. Maksudnya kalau di bahasa itu ada istilah kurungan batok. Ya. Kita mau memajukan suatu daerah tapi kitanya kosong nih. Nah, kita juga harus diisi dulu baru kita bisa menerapkan di daerah kita. Ya, makanya gua keluar, kenapa Jawa Barat dulu. Nah, tahun sekarang mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Wih, amin. Semoga sampai Nusantara juga insyaallah, soalnya ya gua biar gak kurungan batok lah. Iya, benar. Ya, ilmu kita nggak di situ aja. Iya, benar. Pandangan kita, sudut pandang kita nggak di situ aja. Ya, contohnya salah satu channel ini, channel kedua saya mau diisi sama riding ya, salah satunya itu pengen lebih kenal dengan daerah-daerah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia yang mungkin amin ya gue bisa ke 0 km di Sabang sampai ke Merauke. Sama gue juga. Mau kita bareng-barengan aja. Kiduel. Ya kita bareng main Kiduel. dong motornya. Belum karena menurut gue sih penamaan itu tercipta dari
Iya, sakral itu bakalan bener-bener dikenang. Sampai sekarang belum ada namanya karena gue pengen namain itu dari perjalanan. Ya itu mungkin itu juga Kidul, ya itu tetap ya. dari identitas gue dari Kidul. Gue ada sih sebenarnya satu nama kayak dari asal gue besar itu ada yang ada maknanya lah. Cuman kayaknya terlalu susah untuk disebutkan. Tapi ya nantilah kalau misalnya udah mentok ya mungkin saya pakai nama itu. Ada dua kata juga. Biar jadi ikonik. Ya betul. Ya seenggaknya nggak terkenal orangnya, terkenal motornya. Kenapa gua nge-branding motor? Kan gua gak terlalu pede. Iya betul. Makanya branding aja motor. Iya. Lebih ganteng motor mah. Ban seberapa? Dia sampai nyerita beli ban 3 juta anjir. Kalau ditanya. Jadi itu cerita dari Garut Selatan atau Garut turunan Kidul, Hartas Puji Dirja. Gokil. Thank you. Yuk. Ya. Mungkin videonya cukup sekian. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi dengan orang-orang hebat seperti Hartas yang tanpa diminta dia meningkatkan kota kelahirannya. Amin. Mudah-mudahan ketemu banyak orang seperti Hartas dan mudah-mudahan banyak terlahir orang-orang seperti Hartas yang lebih peduli terhadap pasti ada. Kampung halamannya. Dulu tuh Hartas punya tagline-nya itu pulang ke desa, lupa gue juga. Anjing, apa sih mana tuh bikin hashtag gitu tuh? Balik ke lembur gitu. Iya. Balik ke lembur lah kayak gitulah. Sampai lupa anjing, gua aja masih ingat aja itu. Ya pulang ke lembur. Jadi lembur itu kampung halaman. Ya mudah-mudahan banyak terlahir lebih banyak lagi orang-orang yang lebih peduli dengan kampung halamannya karena mau gimana pun kampung halaman itu adalah. Gua lupa nih satu kalimat. Kan kadang orang-orang tuh ngekspor tuh keluar jauh-jauh ya kan. Kapadokia. Gitu. Gua mah mulainya dari hal kecil dulu dari kampung halaman, bertahap kampung halaman dulu, Garut, Jawa Barat, nah baru betul, gua mah gitu. Ya. Prinsipnya amin. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Diberi kemudahan, kesehatan. Nah, itu. Jodoh. Amin. Haus asmara semua. Iya, ya gimana? Butuh, Bos. Jadi videonya cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke alumni-alumni sekolah kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mudah-mudahan ketemu orang hebat lagi. Dan bye-bye. See you. Aratun. Anjing. Srek.